Hai, apa kabar semua saudara? Shalom dan selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan di dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk diberkati dan menjadi berkat. Urapi hamba-Mu, hidupi berkatannya diurapi dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tema khotbah pada hari ini adalah mengatasi kemerosotan dalam hidup. Kalau kita membaca berita, mengikuti kabar yang sedang berlangsung hari-hari ini, kita akan menemukan bahwa dunia sedang mengalami kemerosotan. Kemerosotannya kalau dibagi menjadi dua, yang paling besar adalah yang pertama adalah kemerosotan ekonomi, atau yang sering dikenal dengan istilah resesi. Entah karena mendengar kata resesi, atau karena mendengar kata banyak orang-orang mengenai resesi akan menjadi tahun yang gelap. Banyak orang yang justru tadinya nggak resesi, malah jadi benar-benar resesi, kenyana ketak. Kemerosotan kedua yang paling sering kita dengar adalah kemerosotan manusia, atau yang kita kenal dengan istilah tragedi kemanusiaan. Di saat karakter orang makin mengerikan, di saat moralitas makin gak jelas, di saat batasan antara yang benar dan yang salah menjadi sebuah gray area. Bahkan di saat seperti itu pula, banyak di antara kita yang hidupnya justru malah makin melenceng dari firman dan merasa it's okay. Saya sendiri kadang-kadang juga suka jenuh kalau lihat berita. Kayaknya beritanya itu aja, hampir gak ada kabar baik, rata-rata kabar. Kalau nggak ekonomi drop, kalau nggak harga-harga naik, atau dengar seorang anak yang bunuh papanya, atau seorang papa yang bunuh anaknya, atau bahkan mungkin ada anak kecil yang sudah melakukan sesuatu yang menurut akal logika kita 10 atau 20 tahun yang lalu nggak mungkin anak kecil melakukan tersebut. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita mengatasi kemerosotan tersebut? Karena pasalnya ada dua, kita juga menjawabnya dengan dua. Dengan kita belajar dari situasi resesi atau masa sukar yang dihadapi oleh Yesus ketika dia baru keluar dari sebuah baptisan oleh Yohanes Pembaptis, dan dia mengikuti sebuah challenge dari iblis ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun dalam Lukas 14, 1 dan 13. Bagaimana kita dapat menghadapi? Yang pertama, kita perlu melakukan preparation atau persiapan. Persiapan apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah membangun mesbah doa. Apa persiapan? Gak ada yang tahu bagaimana terjadi tahun. Gak ada yang tahu apa yang kita akan hadapi di tahun. Gak ada yang tahu apakah ekonomi membaik apa tidak. Gak ada yang tahu apakah bencana alam akan datang apa tidak. Anytime kita bisa dipanggil Tuhan. Dengan kita memiliki mesbah doa, berdoa. Doa adalah senjata terbaik orang percaya. Doa adalah benteng orang percaya. Doa adalah perlindungan orang percaya. Doa adalah kemenangan orang percaya. Semua senjata yang kita punya bisa diambil dari kita. Uang kita bisa diambil dari kita. Apalagi kepintaran kita bisa diambil dari kita. Apalagi bisa jadi jabatan kita bisa diambil. Tapi kalau saudara, satu senjata yang gak pernah bisa diambil dari saudara, yaitu apa? Adalah doa. Karena persiapan yang kedua adalah menyangkut dengan doa. Setelah kita memiliki mesbah doa, persiapan yang kedua adalah preparation yang kedua adalah menjalin hubungan yang intim sama Tuhan. Hanya dekat kepada Allah, rasa tenang hatiku. Daripadanya lah keselamatanku, daripadanya lah pertolongan. Tuhan Allah, kota benteng gunung batuku, aku tidak akan goyah. Firman Allah mengatakan dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-16. Apa gunanya uang di tangan orang bebal untuk memberi hikmat sedang ia tidak berakal? Bagian yang kedua adalah prevention. Setelah kita membahas mengenai preparation, kita membahas mengenai prevention atau pencegahan. Bagaimana kita setelah mempersiapkan, pencegahan apa yang bisa kita lakukan? Dengan memperkuat disiplin hidup kita, mengutamakan kebutuhan yang primer, yang utama, membatasi kebutuhan yang sekunder, belajar untuk reuse dan share
gunakan ulang lagi, berbagi, hapus keperluan tersier, dan miliki prinsip seperti hidupnya Yusuf dalam Perjanjian Lama. Alkitab mengatakan Yusuf memiliki 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Di tahun kelimpahan Yusuf menabung sedemikian rupa, menyimpan sedemikian rupa. Dan ketika di tahun kelaparan, Yusuf bukan hanya bisa menghidupi orang Mesir, tapi orang-orang di seluruh dunia. Yang kedua, preventionnya adalah hidup sederhana. Gak usah banding-bandingin hidup sama orang lain. Gak perlu berusaha diterima orang lain. Tapi hiduplah dengan sederhana. Kadang-kadang suka malu sama orang yang benar-benar kaya, tapi hidupnya sederhana. Sama orang yang pura-pura kaya, tapi hidupnya lebih wah dari yang super kaya. Saya pernah dengar kisah teman saya yang suatu hari pergi ke luar negeri. Dia gak terlalu berhasil. Dia pilih naik kelas bisnis. Dan yang menarik, di satu pesawat yang dia pergi, ada orang yang terkenal sebagai orang terkaya di suatu negara. Dan orang terkaya itu naik atau duduk di kelas ekonomi. Pakaiannya biasa, dan sedangkan pakaian teman saya very branded. Dan ketika turun, dia kenal orang itu, dia merasa gila ya. Yang kaya aja biasa aja penampilannya, kenapa gue yang belum ada apa-apa dibanding orang tersebut, hidupnya malah biasa-biasa saja. Ketika kita belajar hidup sederhana, bukan berarti kaos colok, compang camping, robek-robek, no. Sederhana artinya gak perlu nunjukin apa-apa sama orang. Gak perlu beli barang untuk menunjukkan orang lain. Gak perlu beli barang untuk sebagai sebuah dasar bahwa gue orang hebat dan gue orang kaya. Yang ketiga, prevention yang perlu kita lakukan adalah Lukas 21 ayat yang ke-36. Lukas 21 ke 26, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Yang ketiga adalah berdoa dan berjaga-jaga. Artinya kita tahu, kalau kita tahu ada hujan, mesti kita akan tutup pintu, angkat jemuran sebagainya. Kalau kita tahu akan ada badai, pasti kita akan bersiap-siap. Menurut sebuah data dalam katadata.co.id, financial freedom adalah keadaan seseorang secara sadar setelah mampu mengendalikan keuangannya selaras dengan pilihan hidup. Kebebasan finansial bukan berarti bebas menggunakan uang untuk tanpa memiliki pertanggungjawaban. Kebebasan finansial adalah kita ngerti mau pakai apa untuk urus. Kita bisa tolak-tolak resesi, tolak-tolak dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak melakukan sebuah preparation dan sebuah prevention, maka hal tersebut akan terjadi hal yang memalukan, ironis. Karena kita cuma ngomong doang, tapi kita nggak doing anything. Firman Allah mengatakan satu ayat terakhir. Firman Allah dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya dengan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepada. Terakhir adalah dengan meminta hikmat terus sama Tuhan. Day by day, hari demi hari, waktu demi waktu, kita minta tanam Tuhan yang kuat menuntun kita dan menolong kita. Bagikan kabar baik ini kepada mereka di luar sana, agar bukan yang saudara diberkati, tapi banyak orang di luar sana juga berkati. Di surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku
yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara aku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, dengan iman bilang semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku.